Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menjadi umat muslim yang beriman dan bertakwa, dan siapa saja yang mengikuti tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun ajaran 2020-2021. Alhamdulillah saudara semua sudah diterima di 4 program studi di Fakultas Syariah. Yang pertama, program studi Hukum Keluarga Islam, Ahwalus Sasiyah. Kemudian yang kedua, program studi Hukum Ekonomi Syariah. Yang ketiga, Hukum Tata Negara, Siasah Syariah. Dan terakhir, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini didirikan pada tanggal 13 Mei 1998 berdasarkan SK Dirjen Bin Bagad Kementerian Departemen Agama tahun 1998. Adapun prodi yang pertama didirikan adalah program studi Hukum Keluarga Islam. Saudara sekalian, selamat datang di Fakultas Syariah, sebuah lembaga yang unggul dan berkompetisi di 58 fakultas syariah se-Indonesia. Visi Fakultas Syariah adalah terwujudnya fakultas syariah yang integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Didukung oleh tenaga kependidikan, tenaga pendidik yang mereka mempunyai keahlian di bidang masing-masing. Dan mereka ini sudah dilatih skill keterampilan untuk mengawal saudara semua agar nanti bisa lulus menjadi sarjana yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Adapun misi Fakultas Syariah adalah mencetak sarjana syariah dan Al-Quran yang berkarakter ulul albab. Kemudian yang kedua, menghasilkan sains syariah dan Al-Quran yang relevan dan budaya saing tinggi. Berikutnya, tujuan daripada Fakultas Syariah ini adalah yang pertama, memberikan akses pendidikan syariah dan Al-Quran yang lebih luas kepada masyarakat. Kemudian, menyediakan sarjana syariah dan Al-Quran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Strategi yang kami lakukan adalah menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi Syariah, itu di bidang pengajaran, pendidikan, kemudian di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Itu ciri dari Tridharma Perguruan Tinggi Syariah dan Al-Quran secara integratif dan yang berkualitas. Saudara semua yang saat ini bisa mengikuti program ini dimanapun saudara berada, alhamdulillah bahwa program studi Hukum Keluarga Islam atau Ahwalus Sasiyah ini salah satu program studi yang awal, sudah mendapat 3 kali nilai akreditasi A, dan bulan Oktober akan dilakukan visitasi ONQIE. Kemudian yang kedua, program studi Hukum Ekonomi Syariah ini sudah mendapatkan nilai B dan tahun ini akan disubmit sehingga tahun depan bisa visitasi online. Berikutnya, program studi Hukum Tata Negara Siasah Syariah itu
tahun ini mendapat nilai akreditasi B karena program studi baru. Yang keempat itu program studi ilmu Al-Quran dan tafsir belum mendapatkan nilai karena masih proses visitasi online. Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, alhamdulillah tahun ini kami sudah mengkalkulasi ada 5 guru besar yang bidang keahliannya spesifikasi di bidang ilmu syariah. Yang pertama, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, itu bidang fikih muamalah. Yang kedua, Profesor Dr. Mufidah MAG, bidang sosiologi hukum Islam. Kemudian Profesor Dr. Muhammad Nur Yasin SHMAG, bidang hukum ekonomi syariah. Yang keempat, Profesor Dr. Umi Sumbullah MAG, bidang Islamic Studies. Yang kelima, Profesor Dr. Tuti Hamidah MAG, bidang usul fiqh. Saudara sekalian, Fakultas Syariah ini lembaga yang terus berkompetisi untuk bereputasi internasional dengan mengembangkan sayap lebih luas pada program-program kerjasama, tidak hanya di dalam negeri, juga di luar negeri. Rintisan di luar negeri yang sering kami lakukan itu adalah di beberapa perguruan tinggi di Malaysia, kemudian di McGill di Kanada untuk tukar-menukar mahasiswa termasuk dosen. Kemudian ada program SES dari Jerman yang itu menjadi tipe keunggulan dari Fakultas Syariah. Selain itu, ada beberapa unit penunjang akademik yang membackup seluruh kegiatan-kegiatan. Yang pertama adalah Malang Mediation Center, sebuah lembaga yang melatih alumni atau siapa saja yang berminat menjadi mediator. Kemudian Laboratorium Palak, Laboratorium Turas dan Tahfidz, kemudian Laboratorium Unit Penunjang Penjaminan Mutu, kemudian unit penunjang multimedia dan studi Islam, kemudian ada laboratorium kajian keluarga sakinah, ada unit penunjang perpustakaan, kemudian ada ICP International Class Program, dan terakhir ada organisasi profesi dan alumni. Kerjasama yang dibangun di dalam proses pembelajaran ke depan dengan beberapa lembaga mitra kami itu dimulai dengan merancang workshop. Jadi saudara-saudara angkatan 2020-2021 ini adalah mahasiswa baru yang menerapkan kurikulum kampus merdeka. Dan pesan dari Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa saudara semua akan diberikan program-program yang proses pemberdayaannya di luar kampus, itu selama 3 semester diatur sedemikian rupa sebagai amanah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengembangkan skill agar saudara semua bisa menjadi profesional dan berkompetensi di bidang masing-masing. Saudara sekalian, inilah beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya mengatakan selamat belajar, selamat menekuni di bidang ilmu yang saudara pilih. Dan saya berharap saudara semua 4 tahun ke depan sudah kita bisa wisuda sebagai sarjana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Saya Badruddin yang dalam hal ini berbicara sebagai wakil dekan bidang akademik dan pengembangan kelembagaan, ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan satu kegiatan yang kegiatan ini adalah merupakan pintu gerbang kegiatan-kegiatan berikutnya untuk mahasiswa baru, yaitu kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Pertama-tama ingin saya sampaikan kepada mahasiswa baru angkatan tahun akademik 2020-2021, khususnya yaitu mahasiswa UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang, dan lebih khusus lagi yaitu mahasiswa yang diterima di seluruh prodi yang berada di bawah naungan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kami ucapkan selamat bergabung dan selamat, mudah-mudahan saudara sukses di dalam menempuh pendidikan di jenjang pendidikan S1, ya setidaknya yaitu 4 tahun ke depan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran bagi adik-adik mahasiswa baru yang telah bergabung bersama kami. Adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana saya sampaikan barusan, pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan ini adalah merupakan kegiatan yang ini adalah menjadi kegiatan pintu gerbang yang tidak boleh tidak ya untuk dimasuki oleh mahasiswa. Ini adalah merupakan kegiatan yang wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa baru dan bahkan juga termasuk mahasiswa lama yang belum mengikuti atau belum dinyatakan lulus di dalam kegiatan PBAK ini. Karena satu hal misalnya, jadi ada mahasiswa lama yang belum mengikuti kegiatan ini, maka pada tahun ini juga diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pengenalan budaya akademik dan kampus ini. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kegiatan pengenalan budaya kampus, pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan ini adalah satu kegiatan di mana kalian sebagai mahasiswa baru, jadi sebagai anggota baru, jadi sebagai sosok-sosok baru yang ingin bergabung dengan kampus yang tercinta ini, maka harus betul-betul dipahami bahwasanya di mana warga kampus ini adalah merupakan ya, warga akademik yang terdiri dari insan-insan yang memiliki wawasan dan integritas ilmiah. Nah, oleh karena itu, jadi saudara sebagai bagian dari masyarakat akademik ini, maka hendaknya senantiasa harus mengembangkan budaya ilmiah yang ini merupakan esensi pokok dari aktivitas akademik. Artinya bahwa mulai dari cara berpikir, mengambil keputusan, bertindak, dan beraktivitas itu harus didasarkan kepada analisis dan keputusan yang bersifat akademik. Jadi tidak boleh lagi kemudian ya seseorang yang disebut sebagai insan akademik, taruhlah mahasiswa, di mana melakukan aktivitasnya hanya didasarkan kepada berita-berita yang tidak berdasar, berita-berita yang tidak memiliki analisis akademik dan tidak bisa diputuskan secara akademik, seperti misalnya berita-berita hoax. Oleh karena itu, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama menjadi untuk memahami bahwasanya seseorang dinyatakan memiliki budaya akademik manakala ia memiliki setidaknya yaitu ada beberapa ciri, misalnya yaitu kejujuran. Karena kejujuran ini sangat penting, kepercayaan sangat penting. Betapa banyak orang yang sukses dinyatakan lulus dengan predikat yang baik dan bahkan cum laude, akan tetapi kemudian karena kejujuran dia tidak memiliki, maka dia kemudian gagal. Juga yang kedua yaitu mahasiswa harus senantiasa kritis. Kritis dalam arti yaitu di mana di dalam menyikapi berita-berita dan bahkan mengambil keputusan yaitu senantiasa didasarkan kepada cara berpikir ilmiah, yaitu didasarkan kepada argumen-argumen yang logik.
Jadi kritis di sini bukan kemudian hanya ngotot, lalu kemudian enaknya sendiri, menangnya sendiri, tetapi tidak ada argumen-argumen yang didasarkan kepada rumusan-rumusan ilmiah, yang didasarkan kepada fakta, data, realita, lalu kemudian bagaimana menganalisisnya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan apa, sehingga keputusan atau yaitu kritik yang disampaikan misalnya yaitu dapat diterima dengan baik. Intinya bahwa mahasiswa memasuki perguruan tinggi sesungguhnya adalah belajar bagaimana menjadi orang agar supaya dia mampu mengkonstruk, membangun cara berpikirnya dengan logis dan rasional, sehingga berada dimanapun maka dia bisa diterima oleh orang lain. Jadi cara berpikirnya, cara menyampaikan pendapat yaitu bisa dipahami oleh orang lain. Nah, di samping itu kemudian budaya akademik yaitu tidak lepas dari kreativitas. Karena itu kemudian ya mahasiswa dituntut untuk senantiasa kreatif. Karena kehidupan ini memerlukan kreasi-kreasi yang untuk mengantarkan seseorang yaitu memperoleh sukses di masa mendatang. Dan di samping itu yaitu mahasiswa sebagai sosok individu tentu memiliki pandangan-pandangan subjektif. Akan tetapi apa-apa yang telah disepakati oleh orang banyak ya, sebagai sebuah kebenaran objektif dan kebenarannya ini tidak terbantahkan, maka mau tidak mau jadi kita dituntut untuk berpikir secara objektif. Jadi menyampaikannya yaitu dengan cara-cara yang objektif, jadi didasarkan kepada fakta dan data yang sebenarnya. Karena itulah marilah adik-adik mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar untuk memahami institusi kita, lembaga kita yaitu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai sebuah universitas. Jadi kalian harus mempelajari apa perbedaan antara universitas dengan institut, apa perbedaan universitas dengan perguruan tinggi, apa perbedaan universitas dengan akademi dan lain sebagainya. Tentu juga kalian juga harus memahami di antara prodi-prodi yang ada di universitas dan di fakultas syariah ini masih banyak lembaga-lembaga penunjang yang juga harus kalian pahami. Lembaga-lembaga penunjang ini maksudnya yaitu disediakan sebagai lembaga penunjang untuk kesuksesan mahasiswa di masa-masa yang akan datang. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mahasiswa baru yang kami cintai, ada satu hal yang juga harus kalian perhatikan. Jadi selain apa yang sudah saya sampaikan di atas, yaitu sistem belajar SKS. Nah, seringkali sistem belajar SKS ini oleh mahasiswa yaitu mereka melakukan pengabaian yaitu terhadap rentang waktu yang dimiliki oleh sistem SKS ini. Jadi seringkali mereka menganggap bahwa satu SKS itu hanya 50 menit dan 2 SKS itu hanya 100 menit. Tidak demikian. Jadi kita untuk mengambil satu mata kuliah misalnya dengan bobot 2 SKS, taruhlah ya pengantar ilmu hukum 2 SKS, itu hakikatnya yaitu dalam sepekan atau dalam 1 minggu ya, saudara harus memiliki waktu, saudara harus menyediakan waktu 300 menit, yaitu 100 menit untuk mengikuti kuliah tatap muka yang sekarang ini diganti dengan daring, dan 100 menit yang lain yaitu saudara harus memiliki waktu untuk belajar mandiri. Saudara pergi ke perpustakaan, saudara mencari referensi, saudara mencari sumber-sumber bacaan. Jadi untuk
menguatkan keilmuan yang sedang dikembangkan di dalam perkuliahan. Lalu kemudian 100 menit yang lain yaitu saudara mengerjakan tugas mandiri terstruktur. Jadi tugas yang diberikan oleh dosen yang pada akhirnya nanti tugas ini akan menjadi bagian atau elemen dari sistem penilaian, di mana dosen nanti juga akan mengetahui ya penguasaan saudara jadi melalui tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen. Jadi hakikatnya jadi 2 SKS itu adalah dalam 1 minggu yaitu 300 menit. Karena itu kalau ya, saudara misalnya dalam 1 semester ini mengambil 20 SKS, maka 20 SKS itu ya di dalam 1 minggunya setara dengan ya 3000 menit. Nah, 3000 menit ini ya setara dengan 50 jam. Dengan kata lain bahwa kalau misalnya saudara ingin berlibur, jadi memanfaatkan weekend, jadi Sabtu dan Ahad, berarti ada 5 hari dalam sepekan di mana kalian harus penuh belajar, dan 1 harinya yaitu belajar minimal, dan ini tidak bisa ditawar-tawar, yaitu 10 jam. Jadi untuk 20 SKS berarti saudara harus belajar dalam seharinya minimal yaitu 10 jam. Karena itulah adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kesuksesan seorang mahasiswa adalah ditentukan ya, bagaimana kemudian dia memanfaatkan waktu sebaik mungkin yaitu untuk belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum fastaghfiruh innallaha al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan. Perkenalkan, saya Ibu Khairul Hidayah, jabatan struktural di Fakultas Syariah adalah Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Mahasiswa yang berbahagia, selamat datang, saya ucapkan selamat datang di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Bagi mahasiswa Prodi Ahlul Aksaksiyah Hukum Keluarga Islam, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, mahasiswa Hukum Tata Negara, dan mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa memberikan syafaatnya kepada kita semua. Mahasiswa yang berbahagia, ini tahun pandemi. Penerimaan mahasiswa baru tentunya menjadi hal yang menyedihkan bagi kami di kampus, karena ketika kami ingin menyambut adik-adik mahasiswa baru, kami hanya bisa menyambut melalui media online. Tapi tentunya silaturahmi kita tetap harus berjalan dengan baik, komunikasi kita harus tetap berjalan dengan baik. Adik-adik semua juga harus tetap mengenal kampus tempat Anda belajar selama 4 tahun ke depan, tempat Anda belajar menuntut ilmu, tempat Anda belajar untuk mencapai cita-cita Anda semua. Kami di sini, saya selaku Wakil Dekan AUPK hanya ingin menyampaikan satu hal, yaitu terkait masalah tata administrasi di Fakultas Syariah. Sudah banyak disampaikan oleh Bapak Dekan dan juga Bapak Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 3, dan juga nanti sudah dikenalkan oleh Kepala Program Studi dan Sekretaris Program Studi, yang tentunya itu nanti Bapak Kaprodi dan
Sekprodi menjadi orang tua Anda di Fakultas Syariah. Adik-adik semua harus kenal semua dengan Kaprodi dan Sekprodi masing-masing. Bu Irul di sini selaku Wakil Dekan AUPK hanya ingin menyampaikan satu hal terkait masalah tata administrasi di Fakultas Syariah. Untuk administrasi di Fakultas Syariah untuk sementara semester ganjil 2020-2021 semua dilakukan via media online. Dan akan kami siapkan semuanya melalui website Fakultas Syariah dan juga website di masing-masing program studi. Jadi saya harapkan adik-adik sekalian semuanya selalu aktif melihat website Fakultas Syariah dan juga website program studi yang sesuai dengan program studi Anda. Nanti akan kami berikan kontak person untuk masing-masing prodi dalam hal pelayanan administrasi akademik di Fakultas Syariah. Kami ingin memudahkan pelayanan untuk semua mahasiswa dan ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk adik-adik semua. Saya ingin Anda semua mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Jika nanti ada yang tidak terpuaskan, insya Allah nanti akan kami berikan call centernya ya di Fakultas Syariah. Jika ada masalah-masalah trouble yang dimana website tidak bisa diakses ataupun pelayanan tidak bisa diakses, nanti insya Allah akan kita upayakan solusinya. Saya berharap untuk adik-adik sekalian yang maba, yang mana untuk akses internetnya yang minim, saya berharap untuk proses pembelajaran ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Saya tidak tahu nanti upayanya masing-masing individu berbeda-beda. Mungkin ada yang ke rumah budenya, ke rumah kakeknya yang sinyalnya bagus. Nah, ini ikhtiar masing-masing mahasiswa, tapi memang ini faktanya kita sekarang sudah menuju era digital. Kebetulan di masa pandemi semuanya dilakukan melalui media online. Saya berharap semua mahasiswa juga bersabar ya, bertawakal. Kita hanya bisa berdoa semoga masa pandemi ini bisa segera berakhir. Terkait masalah pedoman akademik, tata tertib semua yang terkait masalah akademik di Fakultas Syariah, nanti buku pedomannya semua akan diupload di website Fakultas Syariah. Mungkin itu saja mahasiswa yang bisa Bu Irul sampaikan pada sesi ini. Semoga apa yang disampaikan Bu Irul bisa bermanfaat untuk Anda semua, dan ini bagian dari ta'aruf meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung melalui video ini. Bu Irul berharap Anda bisa mengenal Bu Irul lebih baik. Insya Allah nanti semester depan kita bisa bersilaturahmi bersama, melihat wajahnya Bu Irul yang sesungguhnya. Oke, mungkin saya akhiri sekian dulu. Semoga Anda nanti kerasan belajar di UIN Malang, khususnya di Fakultas Syariah, dan sukses semua buat Anda semua. Semoga cita-cita Anda semua berhasil di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hadanallahu wa iyyakum wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ba'du. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Syariah Profesor Dr. Haji Saifullah SHM. Yang terhormat Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Bapak Kiai Haji Dr. Badruddin Muhammad MHI. Yang terhormat Wakil Dekan 2 Bagian AUPK Ibu Dr. Khairul Hidayah SHMH. Yang terhormat para ketua jurusan dan wakil jurusan, dan terkhusus adik-adik mahasiswa yang berbahagia
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi perlindungan, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam situasi sulit pandemi ini kita masih bisa dipertemukan sekalipun melalui pertemuan jarak jauh. Semoga hal-hal tersebut tidak mengurangi semangat kita untuk menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang berprestasi, khususnya di dalam bidang pendidikan. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, sebelumnya ingin saya perkenalkan terlebih dahulu bahwa nama saya adalah Dr. Suwandi MH. Jabatan saya di Fakultas Syariah ini adalah Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya kalau perguruan tinggi itu, tepatnya universitas, dipimpin oleh rektor dan 4 pembantu rektor, begitu pula di tingkat fakultas dipimpin oleh dekan dan 3 wakil dekan, kemudian di bawahnya ada jurusan-jurusan atau prodi-prodi. Di Fakultas Syariah ini ada prodi hukum ekonomi, ada prodi hukum keluarga Islam, kemudian hukum ekonomi syariah, kemudian hukum tata negara, dan yang terakhir adalah ilmu Al-Quran dan tafsir. Adik-adik sekalian yang saya hormati, di dalam kerja bidang kemahasiswaan dan kerjasama ini, saya dibantu oleh organisasi mahasiswa intrakampus yang disingkat dengan OMIK. Nah, mereka adalah kakak-kakak tingkat saudara, kakak-kakak tingkat saudara yang membantu, pada akhirnya membantu adik-adik tingkatnya atau membantu seluruh mahasiswa dalam wilayah fakultas. Yang pertama adalah senat. Nah, senat ini kalau di dalam tatanan hukum negara mereka bagaikan DPR, termasuk orang-orang yang memiliki kewenangan di bidang legal. Kemudian di bidang tanfidiyahnya atau pelaksanaannya atau eksekutifnya dalam konteks negara adalah DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Nah, Dewan Eksekutif Mahasiswa ini wilayahnya seluruh fakultas. Kemudian di bawah itu ada namanya dulu HMJ, HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan, sekarang menjadi Himpunan Mahasiswa Prodi. Baik di Prodi Hukum Keluarga, kemudian di Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan di Prodi Hukum Tata Negara, termasuk juga Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Mereka-mereka adalah orang yang siap memberikan pendampingan, bimbingan kepada saudara untuk mencapai apa yang saudara cita-citakan. Saudara jangan lupa bahwa saudara masuk ke perguruan tinggi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini, tepatnya di Fakultas Syariah, itu tentu saudara sudah menentukan pilihan di prodi apa. Sehingga ketika saudara memilih prodi hukum keluarga, maka saudara tentu nanti akan menjadi sarjana yang ahli di dalam hukum keluarga. Saudara yang memilih hukum ekonomi syariah, tentunya saudara akan dipersiapkan menjadi sarjana yang ahli di dalam hukum ekonomi syariah. Saudara yang masuk di prodi HTN, tentu saudara akan menjadi sarjana yang ahli di dalam hukum tata negara. Kemudian saudara juga begitu yang di IAT. IAT pun saudara akan dipersiapkan menjadi sarjana yang ahli di dalam ilmu Al-Quran dan tafsir. Ini tujuan pertama. Untuk itu di dalam rangka mencapai tujuan-tujuan itu, saudara akan didampingi oleh teman-teman yang tergabung di dalam OMIK tersebut. Sehingga
di dalam perkuliahan nanti ya, karena memang pendekatan antara di SMU dan perguruan tinggi memang berbeda. Di perguruan tinggi itu pendekatannya sudah mandiri betul, sehingga tidak seperti di ketika saudara di sekolah menengah atas itu atau SMU. Maka di perguruan tinggi, tepatnya di Fakultas Syariah ini, kemandirian mahasiswa ini betul-betul menjadi hal yang harus diperhatikan. Untuk itu saudara akan mendapatkan atau menemukan hal-hal yang pertama kali itu dianggap sebagai kesulitan. Maka kakak-kakak tingkat yang tergabung di OMIK itulah nanti akan mendampingi saudara. Ya, bagaimana caranya memprogram, itu akan didampingi oleh kakak-kakak tingkat. Selain kakak-kakak tingkat sampean yang tergabung dalam OMIK itu akan mengajak saudara untuk meningkatkan kualitas akademik saudara, baik melalui seminar ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Yang di dalam Fakultas Syariah itu seringkali diadakan debat hukum. Bahkan Fakultas Syariah pernah menjadi juara 1 debat hukum, baik PT KIN maupun perguruan tinggi umum seluruh Indonesia. Yang sekarang ketika dia berjalan menyang, kemudian disekolahkan oleh MK dan DPR. Jadi rebutan gitu ya, karena menjadi juara 1 tingkat nasional di perguruan tinggi seluruh Indonesia. Oleh karena itu saudara harus bangga masuk Fakultas Syariah yang notabene adalah fakultas hukum, dan mahasiswanya mampu mengalahkan perguruan tinggi, tidak hanya perguruan tinggi Islam tetapi juga perguruan tinggi yang umum itu. Nah, ini sekitar lembaga-lembaga yang ada di Fakultas Syariah. Nah, kemudian di sisi lain selain kemahasiswaan, kerja di Wardek 3 ini adalah kerjasama. Ya, kerjasama ini baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau di dalam negeri sudah banyak sekali, tidak hanya ratusan, banyak sekali, baik itu pengadilan agama, pengadilan umum, korporasi, pengadilan niaga, dan lain sebagainya. Kita sudah menjalin hubungan kerjasama dengan mereka. Untuk apa? Agar supaya mahasiswa Fakultas Syariah nantinya ketika menginginkan untuk magang, ya, belajar secara praktikum, itu bisa diterima di lembaga-lembaga tersebut. Termasuk juga kita ada kerjasama dengan luar negeri, ya, dengan luar negeri, mulai dari yang Asia sampai ke benua Eropa. Bahkan kita di Australia, ya, di Australia kita juga punya hubungan ke sana, kerjasama, ya. Bahkan kurikulum Ahwalus Syakhsiyah atau hukum keluarga itu pernah diteliti, direview, ya, direview oleh Australia. Hampir setiap tahun McGill Kanada itu mengirimkan beberapa mahasiswanya untuk bisa magang di Fakultas Syariah ini, sehingga nanti saudara ketika sudah pandeminya sudah tidak ada, kembali ke kampus, insya Allah ketika ada dari McGill itu, saudara akan bertemu ke sana, bisa langsung berinteraksi dengan mereka-mereka yang magang di Fakultas Syariah ini. Dengan demikian, saudara akan tambah pengalaman baik dalam skill maupun bahasanya. Nah, ini. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, yang paling penting lagi itu ada hal-hal yang perlu saudara ketahui. Yang pertama, ketika saya ingin mengetahui hal tersebut, saya harus menyampaikan tentang visi misi dulu, di mana visi misi Fakultas Syariah ini mengacu kepada visi misi UIN Malang, yaitu terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang berreputasi internasional. Jadi pendidikan apapun yang saudara akan dapatkan nanti itu pasti akan dipadukan antara Islam dan sains dan teknologi, dan itu juga mengakomodir tentang masalah internasional. Kemudian yang Fakultas Syariah itu terwujudnya Fakultas Syariah integratif dalam memadukan sains dan Islam yang berreputasi internasional. Ini. Nah, dari sana maka saudara
adalah pola pembinaan kemahasiswaan Fakultas Syariah dalam paradigma ulul albab. Agar supaya apa? Ketika saudara nanti berinteraksi secara internasional, maka yang nasional, khususnya yang Islam ini tidak hanyut, tidak hilang. Yaitu yang pertama, berpijak pada 4 pilar kekuatan. UIN Malang ini memiliki 4 kekuatan. 4 pilar kekuatan. Yang pertama adalah kedalaman spiritual, yang selanjutnya keagungan akhlak, kemudian keluasan ilmu dan kematangan profesional. Nah, yang kedua, pembentukan sikap dan mentalitas yang dapat menciptakan keseimbangan zikir, fikir, dan amal soleh. Nanti kalau saudara sudah masuk di kampus atau fakultas syariah, seketika pandemi sudah ada, maka saudara akan diajak berzikir, berfikir, dan beramal soleh. Salah satunya di UIN Malang ini, setiap akhir bulan seluruh mahasiswa diajak khatmil Quran semuanya, setiap akhir bulan. Nah, yang ketiga, pembentukan perilaku yang memiliki kesolehan individual dan kesolehan sosial. Sehingga saudara ketika sudah mendapatkan ilmu pengetahuan tidak terhenti di situ, akan tetapi bagaimana ilmu yang saudara dapatkan ini membentuk pribadi yang soleh yang kemudian bisa diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Dan yang terakhir, pembentukan kepekaan dalam mengintegrasikan agama dan sains di kancah internasional. Ini yang saya katakan bahwa ketika kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, nantinya ketika saudara harus bergaul dengan orang-orang internasional, jadi itu tidak boleh luntur. Salah satu contoh, kita memang sudah banyak teman-teman yang menjadi atau bekerja di luar negeri. Ada tahun kemarin tuh ada yang diterima di kedutaan Turki, insya Allah ada di kedutaan Turki. Ada beberapa teman yang diterima di kedutaan di luar negeri. Harapan saya nantinya setiap tahun itu harus ada mereka atau mahasiswa yang memang betul-betul bisa meniru kakak-kakak tingkatnya menjadi orang yang berprestasi, karena kalau sudah berprestasi saya yakin nantinya akan menjadi rebutan. Mudah-mudahan 4 tahun ke depan saudara betul-betul bisa mewujudkan menjadi sarjana Fakultas Syariah yang handal, yang diperebutkan oleh khalayak rame. Itu harapan kami. Kurang lebihnya mohon maaf karena waktunya sangat terbatas. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.